Baik. Sejak kapan? Naiknya air sejak kemarin. Baik. Sejak kapan? Naiknya air sejak kemarin. Pas hujan deras dan angin kencang, dan naiknya perlahan sedikit demi sedikit, dan puncaknya pada hari ini tadi pagi itu air meninggi sekitar 40 cm dari yang kemarin. Iya. Jadi kemarin kami sempat pantau masih bisa masuk jalan di posko di masjid, masih bisa jalan ke sana walaupun masih di atas lutut. Tapi sekarang kami sudah tidak bisa ke situ karena memang pada saat ini perkembangannya sangat cepat. Walaupun hujan Saya mau ini ke sini. Itu spesifiknya jam berapa? Spesifiknya jam berapa? sekitar jam 8 malam mulai. Jam 8 mulai. Kemarin sore belum naik ke sini. Iya. Malam jam 8 Sudah naik ya. lihat jalanan. Yang paling parah itu di blok berapa, Bu? Paling parah yang di sini blok 10. Ini kan RW 8 blok 8 jalan akses menuju ke blok 10. Iya. Nah, kalau akses menuju ke blok 10 itu dari kemarin sudah tidak bisa dilalui Oh. kendaraan roda 2 dan 4 Heeh. karena di jalan Kecating itu agak rendah dan ketinggian air sudah di atas 50 cm. Iya. Jadi truk saja tadi malam itu dievakuasi, truk ada yang terjebak di lorong. Kira-kira sampai kalau ukuran orang dewasa sampai di mananya itu, Bu? Sampai leher mungkin ya? dari sana. Agung, Jalan Cimot, Kecating di Kampung Baru. itu sampai leher. Berarti sekitar setengah meter. Bagaimana sudah sampai leher. 1,5 meter sekitar segitu, Bu. Ini banjir terparah kah atau memang sebelumnya Sebelumnya ada yang lebih parah? Pernah memang sekali dua kali terjadi seperti ini. Jadi kalau sudah turun satgas BPBD di sini standby siaga bawa perahu karet untuk evakuasi warga. Jadi kami anggap ini juga termasuk kategori agak berat seperti tahun 2019. Bu, ini berapa kakak, Bu, tapi dalam? Sudah tidak ada evakuasi. Tapi mobil. Hah? Itu sekitar 518 jiwa, 123 kakak. Ini yang semua terdampak, Bu. Baru yang mengungsi. Baru yang mengungsi. Dampak mungkin hampir sudah ribuan. Tapi masih ada yang tinggal di rumah, Bu ya? Yang tinggal itu memang yang masih menganggap bahwa masih bisa bertahan. Tapi tadi malam puncaknya itu sudah banyak yang mengungsi karena katanya tidak sangka air naik secepat ini. Kalau pengalaman banjir kemarin yang bulan lalu, bulan November, masih banyak bertahan, ya air tidak setinggi ini. Ternyata ini lebih tinggi lagi. Ibu, informasinya ada warga yang meninggal, satu orang di dalam, Bu ya? Ya, ada satu orang yang meninggal karena tadi pagi kejadiannya kronologisnya beliau sedang membersihkan pohon yang Kampung Baru, kok kesini lagi kembali? Arah kamu kok di belakang itu mobil deh? pohonnya enggak terlalu Mobil, kalau mau pulang mobil. ternyata beliau terpeleset sampai jatuh. Ada sana anak-anak, Bu. Kepalanya terbentur oleh tembok sehingga memang sangat vital. Jadi periksa tim kesehatan yang sangat vital, kepalanya kena, akhirnya meninggal. Jadi secepat itu. Arahkan di belakang deh Sampai kendaraan deh. sejam dari jatuhnya. Nang ngasing kok. Kira-kira pukul berapa itu, Bu, kejadian? Sekitar jam 9. Sekitar jam. Ini waktu banjir dia manjat, Bu ya? Tidak ya, di area rumahnya banjirnya enggak. Di belakang sana lagi deh, di Ini, belakang di mobil. atas kan dia agak di atas jalan. Tapi Jalan 30 RT 4 juga ada di atas. Tapi sudah ada sedikit genangan. Oh, blok 30? Biola 30. Biola, Jalan Biola 30. Jalan nomor Biola. 1 blok 10. Oh, Nah, itu masuk RT 4 RW 11. terus sekarang yang meninggal di mana, Bu? Masih ada di rumah, sedang berebut dengan warga. Kami kalau pilapun juga Pak Medika, Pak Serjangko. bagaimana akses Gara-gara anu Pak. sebentar dibawa ke jenazahnya dibawa ke Gara-gara luar nilai nu. untuk
dikuburkan. Pamedi. Karena mulai tadi pagi subuh kami mendapat informasi akses ke Blok 10 yang dari lewat BTP, lewat Nipa, lewat sini juga agak sulit kecuali lewat jalur Padang Karet. Jadi tadi bersama kepala BPBD kita berembuk dengan warganya, tanya kalau memang mau bersedia dibawa dengan perahu karet, ada kami siapkan. Jenazah juga, ambulans jenazah juga sudah diurus dan di pekuburan juga sudah diurus. Kalau di sini Bu, untuk titik pengungsiannya ada berapa? Titik pengungsian sampai jam 10. Mobil apa? Sampai jam Biasa nih, bisa dievakuasi tapi jangan terlalu banyak. ada 11 Tidak bisa pengungsian. lewat ke sana. Di mana sekarang duduk? Hah? Di atas mana? Suruh langsung perahunya ke sini. Ya, Tapi jadi tidak bisa. hingga pukul 10 ada 11 titik pengungsian di wilayah Kelurahan Manggala dengan total 743 jiwa, 190 kakak. Itu terdiri dari 4 RW. Ada RW 8, RW 9, RW 11, RW 13. Tapi itu tidak semuanya mengungsi tuh Bu, yang 700 lebih jiwa. Ini pengungsi. Oh, pengungsi tuh. Oh, siap. Total pengungsi yang ada di 11 titik. Ada masjid Jabal Nur, Iya. yang di atas, di Masjid Al-Anwar, Masjid Makkah, Masjid Nurul Jihad, Posyandu, Masjid Al-Mutahhirin, Masjid Al-Mutakin, Masjid Al-Muhajirin, Masjid Makkah Al-Mukarramah, ada juga di rumah warga, masih di situ. Kemudian ada di lapangan. Sejauh ini untuk bantuan Bu, kemudian dapur umumnya apakah sudah? Dapur umum sudah standby di Masjid Jabal Nur dan di situ sudah standby tim dapur umumnya. Itu bantuan dari BPBD dan Dinas Sosial. BPBD menyiapkan peralatan dapur umumnya dan mobilnya, perangkat-perangkatnya. Dinas Sosial membawa bahan-bahannya, bahan masaknya. Jadi alhamdulillah itu akan dibuatkan makanan untuk seluruh pengungsi. Ada 740 itu dibuatkan semua dan nanti didistribusi kalau sudah selesai. Ibu, apakah ada warga mungkin yang kesehatannya parah, terganggu? Iya. Kalau terganggu itu mulai dari pengungsian pertama lalu kemarin mulai dari hari pertama ada yang mengeluh gatal-gatal, ada yang mengeluh darah hipertensi, ada yang mengeluh pusing-pusing, ada yang mengeluh sesak. Nah, itu sudah ditangani semua oleh tim gerak cepat Dinas Kesehatan. Itu terdiri dari petugas puskesmas. Jadi kalau di sini kami puskesmas Antang Perumnas. Mungkin ada ibu hamil juga yang kondisinya. Tadi malam juga ada melapor ibu hamil mau diperiksa kesehatannya. Tim nakes sampai jam 2 malam di sana standby untuk memeriksa. Nah, hari ini juga ada laporan mau melahirkan, sementara kami nakesnya sudah masuk ke dalam. Oh, di dalam. Obat-obatan juga sudah masuk. Sudah semua titik sudah semua sudah didatangi oleh tim posko kesehatan. Oke Bu, siap, terima kasih. Oh, itu ibu hamilnya masih ada di dalam Bu ya? Iya, nakesnya sudah masuk. Nakesnya sudah masuk deh. Oke, siap, terima kasih. Tribuners, itulah penyampaian dari Camat Manggala Ibu Arwina Aminuddin terkait kondisi atau situasi banjir yang ada di Kecamatan Manggala, di mana Tribuners pada kejadian banjir di Kecamatan Manggala ini tentu banyak sekali warga yang terdampak, ratusan warga yang terdampak bahkan dievakuasi ke titik pengungsian. Dan ada 11 titik tadi disampaikan lokasi pengungsian di Kecamatan Manggala. Di situ ada banyak warga yang berkumpul, mulai dari anak-anak, kemudian dewasa, lansia, ibu hamil, dan masih banyak lagi Tribuners. Dan informasinya juga ada satu
warga yang meninggal dunia akibat jatuh dari pohon pagi tadi dan sedang proses di dalam dievakuasi untuk proses pemakamannya. Tribuners, mungkin cukup sekian yang dapat saya laporkan pada hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.